Pensiun itu yang didapat nanti haknya ada dua, bapak-bapak ibu-ibu. Yang pertama pensiun pertama, yang kedua tabungan asuransi. Tabungan asuransi ini mungkin dulu nyebutnya tabungan asabri, tabungan hari tua, sama saja seperti itu. Baik, untuk tabungan hari tua itu nominalnya berbeda-beda setiap anggota, karena kita lihat dari kapan yang bersangkutan nikah, kapan bersangkutan yang punya anak, kapan beliau dari aktif sampai pensiunnya itu masa dinasnya kan berbeda-beda. Jadi jangan disamakan. Semisal, nah ini saya satu leteng, kenapa kok jumlah tabungan asuransi atau tabungan asabrinya berbeda? Nah itu bisa dilihat dari satu, kapan yang bersangkutan nikah, kapan bersangkutan memiliki anak, kan ada tunjangan istri, ada tunjangan anak. Nah itu yang akan mempengaruhi bedanya tabungan hari tua bapak-bapak dan ibu-ibu semua dari mungkin teman-teman satu letengnya. Baik, lanjut untuk hak, yaitu tabungan asuransi dan pensiun pertama. Nah, setelah peserta pensiun jalan dan mohon izin, mohon maaf, yang bersangkutan meninggal dunia, apa saja hak yang bisa didapat? Jadi nanti semisal ada istrinya atau masih ada istrinya, itu nanti haknya ada 3, yaitu biaya pemakaman sebesar 5 juta rupiah. 2, namanya uang duka wafat, itu 3 kali dari gaji pokok terakhir yang bersangkutan. Dan yang terakhir pensiun terusan. Nah ini yang pensiun terusan setiap anggota berbeda-beda ya. Jadi untuk PNS pensiun terusan itu gajinya masih penuh ya, masih penuh dari milik almarhum. Nah untuk PNS pensiun terusannya dapatnya 4 bulan. Untuk anggota baik Polri atau TNI dapatnya 6 bulan. Nah ini yang berbeda namanya bintang jasa nararia. Jika TNI atau Polri memiliki bintang jasa nararia, itu akan mendapatkan pensiun terusan selama 1 tahun. Nah selama 1 tahun itu nanti setelah pensiun terusannya selesai, bapak-bapak, ibu-ibu yang jadi janda atau dudanya nanti mengurus ke asabri lagi untuk pengurusan pensiun janda atau duda. Nah nanti pensiun janda atau duda ngurusnya ke asabri. Setelah berjalan pensiun janda dan duda, mohon izin lagi, pensiun janda atau dudanya tadi meninggal dunia, apa saja yang didapat masih ada. Namanya biaya pemakaman sebesar 4 juta, uang duka wafat sebesar 3 kali dari gaji pokok terakhir janda atau dudanya tadi, dan pensiun punah. Pensiun punah itu artinya sudah tidak ada lagi kepengurusan di asabri, jadi sudah selesai. Nah, akan tidak terjadi punah jika masih ada anak yang ditanggung atau di bawah umur 21 umurnya jika tidak kuliah, 25 jika umurnya anaknya kuliah. Nah jadi semisal masih ada anaknya yang kuliah di bawah 25 tahun, itu nanti masih bisa dapat namanya pensiun yatim piatu. Nah pensiun yatim piatu itu nanti nominalnya akan juga sedikit berkurang ya dari pensiun jandanya nanti, dan akan otomatis disetop di usia 21 atau 25 jika anaknya kuliah. Nah jadi haknya komplit ya, dari peserta turun ke istrinya atau suaminya, turun ke anaknya jika masih ditunjang. Baik, nah itu untuk secara singkat ya hak yang akan didapat dari peserta dari mulai pensiun sampai mohon maaf meninggal dunia. Baik, yang kedua, apa saja sih kewajiban peserta pensiun selama di asabri ini? Yang pertama, autentikasi. Autentikasi itu apa bapak-bapak, ibu-ibu? Intinya 3 bulan sekali bapak-bapak, ibu-ibu ini harus datang secara langsung, hadir ke mitra bayar atau ke tempat penggajiannya bapak-bapak, ibu-ibu. Bisa di BTN, ke Mandiri Taspen, yang terpenting tempat penggajiannya bapak-bapak, ibu-ibu. Dan datangnya sebisa mungkin ke customer service ya, jangan ke teller. Jika ke customer service, nanti bilang sama mbak atau masnya yang jadi customer service, mbak, mas, saya mau autentikasi, dan itu 3 bulan sekali. Nah, apa yang terjadi jika peserta pensiun mungkin sakit, mungkin tidak bisa jalan, atau mungkin sudah sepuh, itu bisa diwakilkan
oleh yang bersangkutan pakai surat kuasa atau dengan video call. Jadi cukup dengan video call, lihat keadaan bapak ibu masih sehat, itu kami anggap sudah sah untuk autentikasi. Dan yang kedua kewajibannya yaitu SPTB atau surat pernyataan tanda bukti diri. Itu formulir yang ada cap RT RW-nya dan foto, itu dikumpulkan ke Asabri boleh, ke Mitra Bayar boleh, selama 6 bulan sekali bapak-bapak ibu-ibu. Nah itu nanti cukup diberikan ke Mitra Bayar atau Asabri, tergantung lebih dekat mana dengan rumah bapak-bapak ibu-ibu. Nah untuk selanjutnya kita akan membahas soal Asabri tidak perlu datang ke Asabri. Jadi ada dua. Yang pertama mall pelayanan publik, itu jadi di Bekasi dengan Kuningan ya. Ada dua di Jakarta, di Bekasi dan Kuningan. Di mall pelayanan publiknya itu di lantai 3-nya, di sebelah Bank Mandiri Taspen, pelayanan Mandiri Taspen. Nah di situ bapak-bapak, ibu-ibu jika datang ke Asabri mungkin tidak dapat nomor atau mungkin sudah kesiangan, itu bisa datang ke mall pelayanan publik. Dan yang kedua namanya Asabri Link. Asabri Link ini bapak-bapak, ibu-ibu bisa menyelesaikan dari semua klaim itu di Mitra Bayar. Nah tapi untuk pengecualian ini yang belum bisa Bank BRI dan POS ya. Jadi kedua mitra itu belum melaksanakan Asabri Link, kami harap segera melaksanakannya. Nah untuk bank lain, misal contoh bapak-bapak, ibu-ibu datang ke Bank Mandiri Taspen, ada tulisannya Asabri Link. Oh, itu apa ya? Itu artinya bapak bisa menyelesaikan dan mengurus semua proses klaim Asabri di bank tersebut. Jadi misal di depan rumah ada Bank Mandiri Taspen, ternyata ada Asabri Link-nya. Itu bisa, tidak perlu jauh-jauh datang ke Cawang sini, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, baik, selanjutnya ini menjadi fokus pembicaraan pada pagi hari ini. Kami harap, kami minta bantuannya kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk mendownload Asabri Mobile. Nah, saya yakin teman-teman dari kami sudah memberikan brosurnya ya. Itu bisa dipelajari, mungkin bisa langsung disiapkan handphonenya bapak-bapak, ibu-ibu untuk minimal mendownload aplikasi kami Asabri Mobile versi kedua. Itu tujuannya sangat bagus, jadi akan memudahkan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Satu, nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengecek gaji per bulannya melalui handphone, dan tidak perlu datang ke Asabri, tidak perlu cemas, ini gaji saya sudah muncul atau belum ya. Nah, nanti cukup dicek melalui handphone, sudah cukup kalau sudah berhasil mendownload dan mengakses Asabri Mobile. Nah, Asabri Mobile ini satu tadi bisa mengecek ya gaji per bulannya, dua bisa mengecek kapan harus autentikasi. Jadi di menu hak pensiun, di menu pensiunnya itu nanti bisa dicek ada tulisannya autentikasi. Jika di autentikasi tertulis bebas oten, artinya bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengambil gajinya melalui ATM atau rekening. Yang kedua, jika tulisannya wajib oten, berarti bapak-bapak, ibu-ibu harus ke banknya. Kan kadang lupa ya, 3 bulan sekalinya kapan. Nah, dengan aplikasi ini jadi tahu 3 bulan sekalinya kapan. Nah, yang kedua, nantinya di bulan Juli 2022 akan ada SPTB online. Yang tadi kewajiban yang kedua. Kan bapak-bapak, ibu-ibu harus cap RT, RW itu tetap wajib. Nah, untuk yang pensiun janda harus menyertakan surat keterangan janda agar tidak terjadi keterlanjuran bayar ya. Karena takutnya jika menikah lagi dan tidak lapor itu bukan haknya lagi dan harus di stop. Nah, apa yang terjadi jika dibayarkan terus? Nanti kita akan melakukan kunjungan untuk untuk menagih uang negara tersebut. Baik, lanjut ya. Untuk SPTB online tadi bisa cukup difotokan di aplikasi, makanya minimal di-download aplikasinya hari ini juga, minimal juga diakses. Kenapa? Nanti bulan Juli SPTB-nya sudah online. Cukup difotokan dan dilampirkan apa yang dibutuhkan, sukses. Tidak perlu datang ke Asabri, tidak perlu datang ke banknya. Nah, dan dengan SPTB online ini, dengar-dengar kisi-kisinya yang tadinya 6 bulan sekali akan menjadi 1 tahun sekali. Jadi nanti kewajibannya bapak-bapak, ibu-ibu akan lebih ringan. Cukup datang
cukup melalui handphone saja. Dan nantinya autentikasi yang 3 bulan sekali tadi yang harus ke bank tadi, kita akan mengikuti jejak Taspen Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Jadinya kita cukup mungkin dengan aplikasi Asabri Mobile tadi melakukan autentikasi secara online. Jadi mungkin cukup memperlihatkan diri ke kamera, geleng kanan, geleng kiri, buka mulut seperti itu. Nah, maka dari itu Bapak-bapak, ibu-ibu yang menjadi peserta pensiun Asabri, kami harapkan sudah mendownload aplikasinya. Nah, apa saja sih yang dibutuhkan untuk mendownload aplikasi tersebut? Jadi aplikasi ini itu bisa diakses baik peserta aktif maupun peserta pensiun. Untuk peserta aktif, bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengecek atau mengunduh KTPA elektroniknya. Jadi dengan KTPA elektronik yang dulunya kita cetak dalam bentuk BPJS seperti BPJS itu ya, fisik kotak kecil itu, sekarang kita sudah cetaknya dalam bentuk elektronik melalui aplikasi Asabri Mobile versi kedua tersebut. Dan yang kedua, untuk peserta aktif ya, bisa melihat simulasi nanti pensiun akan dapat berapa, asalkan riwayat hidup singkatnya terisi dengan sempurna. Akan keluar rincian pensiunannya akan dapat berapa. Baik. Yang kedua, untuk peserta pensiun, aplikasi tersebut cukup membutuhkan nomor pensiun, NRP dan nomor HP, dan nanti akan diminta selfie. Nah, nanti teman-teman kami akan membantu bagaimana cara pendaftarannya ya. Atau mungkin nanti semisal ada kendala, pelayanan kita akan mulai pukul 8. Nah, di pukul 8 nanti semisal sesuai nomor antrian ya, semisal mengalami kendala bisa dibantu oleh teman-teman customer service kami. Dan kami harap informasi ini bisa di-share ya. Nah, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu memiliki grup WA atau grup yang lain, itu bisa di-share ke teman-teman. Di grup WA-nya tersebut ada aplikasi yang bisa mengakses gajinya Bapak Ibu muncul atau tidak, kapan harus otek, dan melakukan kewajiban-kewajibannya nanti. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin nanti bisa dibantu ya oleh teman-teman customer service kami. Bisa di-download lah ya, minimal pada pagi hari ini sudah di-download. Jadi nanti misal sudah maju ke teman-teman customer service kami, tinggal dibantu pendaftarannya seperti apa. Begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, mungkin cukup sekian ya. Terima kasih kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu yang telah menyempatkan hadirnya untuk mendengarkan kami dari KCO sosialisasi secara singkat tentang keasabrian dan hak kewajibannya peserta pensiun di Asabri. Kami mohon undur jika ada kesalahan kata. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Layanan kita mulai 5 menit lagi ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu.